Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dan keteladanan menginspirasi setiap jiwa. Di balik kelahiran manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW, ada sosok wanita agung yang Allah pilih dengan penuh kehormatan, dialah Aminah binti Wahb. Seorang wanita Quraisy yang terjaga nasab dan kemuliaannya, yang rahimnya menjadi tempat bersemayam cahaya kenabian. Kisah hidupnya tak hanya penuh cinta dan pengorbanan, tetapi juga mengandung pelajaran mendalam tentang keikhlasan, kekuatan hati, dan kasih seorang ibu. Siapa sebenarnya Aminah? Seperti apa perjalanan hidupnya sejak mengandung hingga wafat dalam kesunyian? Mari kita telusuri bersama. Aminah, ibu dari Nabi Muhammad SAW, lahir di kota suci Mekah, sebuah tempat yang kelak menjadi pusat peradaban Islam. Ia berasal dari keluarga terhormat yang memiliki silsilah panjang dan terpandang di kalangan masyarakat Quraisy. Ayahnya bernama Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr, seorang pemimpin terkemuka dari Bani Zuhrah, salah satu kabilah besar di Mekah. Sementara itu, ibunya adalah Labirah binti Abdil, Uzza bin Utsman bin Abd Eddar bin Kushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr, yang juga berasal dari keturunan bangsawan Quraisy. Dengan latar belakang keluarga seperti ini, Aminah lahir di tengah lingkungan yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan nasab. Aminah diperkirakan dilahirkan pada pertengahan abad ke-6 Masehi. Masa itu adalah masa ketika masyarakat Arab sangat menjunjung tinggi silsilah dan garis keturunan. Keluarga Aminah termasuk dalam kabilah yang disegani dan memiliki martabat tinggi, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Hal ini pula yang menjadi dasar dari kemuliaan Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan dari orang-orang terpilih. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan sabda yang menunjukkan bahwa nasab beliau berasal dari orang-orang terbaik. Sabdanya, Allah senantiasa memindahkanku dari sulbi orang yang mulia ke rahim wanita yang suci dan terjaga. Tidaklah ada satu jalur keturunan yang bercabang dua, kecuali aku berada di jalur yang terbaik di antara keduanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa garis keturunan Nabi Muhammad SAW tidak hanya bersih dari kehinaan, tetapi juga penuh dengan kemuliaan dan kehormatan, termasuk dari jalur ibu beliau, yakni Aminah. Banyak sejarawan dan ahli nasab menyebut bahwa Aminah adalah wanita Quraisy terbaik pada zamannya. Tidak hanya unggul dari segi keturunan, namun juga dari sisi akhlak dan kedudukannya di tengah masyarakat. Nama Aminah dikenal luas di kalangan Quraisy dan selalu dibarengi dengan penghormatan dan pujian. Ia adalah perempuan yang diberkahi, karena darinya lahirlah manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namanya senantiasa harum dan abadi di sepanjang sejarah umat Islam. Dalam perjalanan hidupnya, Aminah dinikahkan dengan seorang pemuda Quraisy yang sangat terpandang, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Pernikahan ini bukanlah pernikahan biasa, melainkan pernikahan yang mempertemukan dua garis keturunan yang sama-sama agung. Aminah berasal dari keturunan Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, sedangkan Abdullah berasal dari Abdi Manaf bin Kushay bin Kilab. Keduanya memiliki akar keturunan dari satu tokoh penting, yaitu Kilab, dan merupakan bagian dari terah Quraisy yang sangat dihormati. Karena itu, banyak tokoh dan pemuka masyarakat Quraisy yang memandang bahwa pernikahan Aminah dengan Abdullah adalah perpaduan dua kemuliaan yang sangat berharga. Dari kedua nasab itu, kelak akan lahir seorang anak yang tidak hanya membawa darah bangsawan Quraisy, tetapi juga membawa risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, lalu memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Sabda ini memperkuat bahwa pilihan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW melalui jalur keluarga yang suci dan terjaga bukanlah kebetulan. Semuanya telah melalui proses seleksi dari generasi ke generasi,
hingga akhirnya terpilihlah pasangan Aminah dan Abdullah sebagai orang tua Nabi terakhir. Aminah dan Abdullah memang telah saling mengenal sejak kecil. Hubungan antara keluarga mereka, Bani Zuhrah dan Bani Hashim, sangat dekat dan harmonis. Oleh karena itu, ketika Abdullah mengajukan lamaran, keluarga Aminah menerima dengan penuh kebahagiaan. Meski banyak pria dari kalangan Quraisy yang melamar Aminah karena keindahan parasnya, kehormatannya, serta nasabnya yang terpuji, tak ada yang dapat menandingi kemuliaan Abdullah. Ia adalah pemuda Quraisy yang tampan, berakhlak, dan memiliki silsilah terhormat. Abdullah dikenal sebagai sosok yang jujur, sopan, serta dihormati oleh masyarakat. Dalam pandangan banyak orang pada waktu itu, tak ada pria yang lebih layak menjadi pasangan Aminah selain Abdullah. Banyak ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, yang bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Bila masa kehamilan Siti Aminah dihitung mundur selama 9 bulan, maka awal kehamilannya diperkirakan terjadi pada bulan Rajab. Dalam salah satu kitab klasik berjudul Anwarul Muhammadiyah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniupkan ruh Nabi Muhammad ke dalam rahim Aminah pada malam Jumat di bulan Rajab, suatu malam yang penuh keberkahan. Hal ini menjadi penanda bahwa kelahiran Nabi terakhir tersebut telah ditentukan sejak awal dengan berbagai tanda keagungan. Selama mengandung, Aminah banyak menjalani hari-hari tanpa kehadiran suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah kerap pergi berdagang ke negeri-negeri jauh, salah satunya ke kawasan Syam, Suriah. Saat usia kandungannya menginjak bulan ke-6, Aminah menerima kabar duka. Suaminya meninggal dunia dalam perjalanan dagangnya karena terserang penyakit. Wafatnya Abdullah meninggalkan luka mendalam, apalagi saat itu ia belum sempat melihat buah hatinya lahir ke dunia. Abdullah hanya mewariskan beberapa harta benda sederhana, seperti 5 ekor unta, seekor kambing, dan seorang budak perempuan yang kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman. Sosok inilah yang kelak akan memainkan peran penting dalam kehidupan Muhammad kecil, menjadi pengasuh sekaligus ibu kedua baginya. Ketika tiba saat kelahiran, tepat saat usia kandungan Aminah memasuki bulan ke-9, terjadi peristiwa yang luar biasa. Rumah yang ditinggali Aminah dipenuhi cahaya yang terang benderang. Di saat yang sama, Abdul Muthalib, ayah dari Abdullah, sedang berada di Masjidil Haram, tengah khusyuk berdoa di sekitar Ka'bah. Aminah, yang dalam keadaan menahan sakit karena hendak melahirkan, merasa sendirian dan mulai menangis karena tidak ada seorang pun yang mendampingi proses persalinannya. Namun, di tengah kesunyian dan kecemasannya itu, tiba-tiba hadir 4 wanita agung yang muncul di hadapannya. Keempat wanita itu memiliki paras yang cantik, wibawa yang memancar, dan aroma harum yang menyelimuti seisi ruangan. Dalam kitab Animatul Kubra, Alal-Alam karya Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, dijelaskan bahwa keempat wanita tersebut memperkenalkan diri sebagai tokoh-tokoh penting dari sejarah kenabian sebelumnya. Mereka adalah Siti Hawa, istri Nabi Adam, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa, dan Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang beriman. Keempat wanita ini hadir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani dan menenangkan Aminah. Mereka memberikan ucapan selamat atas kelahiran putra, yang kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Proses kelahiran Muhammad SAW berjalan dengan penuh keajaiban dan kedamaian. Setelah bayi Muhammad lahir, Aminah tidak langsung menyusuinya, sebagaimana tradisi masyarakat Arab saat itu. Umumnya, bayi-bayi yang baru lahir diserahkan kepada wanita-wanita tertentu yang disebut murdiat, yaitu ibu-ibu susuan yang bertugas menyusui dan merawat bayi. Hal ini dipercaya bisa memperkuat fisik dan bahasa anak, karena mereka tumbuh di lingkungan pedesaan yang lebih sehat dan murni. Perempuan pertama yang menyusui Nabi Muhammad adalah Suwaibah al-Islamiyah, seorang wanita merdeka yang sebelumnya juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Namun,
Pengasuhan Nabi kemudian diteruskan oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'd. Pada saat itu, Halimah adalah satu-satunya wanita dari kaumnya yang bersedia menerima Muhammad untuk disusui, meskipun beliau seorang yatim. Sebab, banyak wanita enggan menyusui anak yang tidak memiliki ayah karena tidak ada jaminan finansial. Namun, keputusan Halimah menerima Muhammad membawa berkah luar biasa dalam kehidupannya. Segala kekurangan dalam keluarga Halimah berubah menjadi kelimpahan sejak kehadiran bayi Muhammad di rumahnya. Setelah 2 tahun menyusui dan merawat Muhammad, Halimah mengembalikannya kepada sang ibu, Siti Aminah. Muhammad kecil pun kembali dalam pelukan ibunya dan menjalani masa kanak-kanaknya di bawah asuhan Aminah selama beberapa tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 6 tahun, Aminah mengajaknya melakukan perjalanan ziarah ke Madinah untuk mengunjungi makam suaminya, Abdullah. Perjalanan ini ditempuh dengan mengendarai unta dan ditemani oleh Ummu Aiman. Bagi Aminah, ini bukan hanya perjalanan mengenang suami tercinta, tapi juga kesempatan memperkenalkan Muhammad kecil dengan akar silsilah ayahandanya. Usai menunaikan ziarah, mereka pun kembali ke Mekah. Sepanjang perjalanan pulang, Aminah memberikan banyak perhatian dan nasihat kepada putranya. Ia menceritakan hal-hal penting mengenai keluarga, nilai-nilai kehidupan, dan kisah-kisah ayahnya. Namun, tak disangka-sangka, dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit. Karena kondisi yang semakin parah, mereka memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di sebuah daerah bernama Al-Abwa, yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Sayangnya, di desa kecil itu, sakit yang diderita Aminah tak kunjung membaik. Kondisinya terus menurun, hingga akhirnya ia wafat di tempat tersebut sekitar tahun 577 atau 578 Masehi. Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi Muhammad kecil yang saat itu baru berusia 6 tahun. Ia harus merasakan pahitnya hidup sebagai anak yatim piatu pada usia yang sangat belia, ditinggalkan ayah sejak dalam kandungan, dan kini harus kehilangan ibunya pula. Aminah pun dimakamkan di tempat wafatnya, yaitu di desa Al-Abwa. Hingga kini, makam beliau masih berada di wilayah tersebut, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Mekah. Letaknya terpencil, namun memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi karena menjadi tempat peristirahatan terakhir dari seorang wanita mulia yang mengandung dan melahirkan manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Melalui perjalanan hidup Siti Aminah yang penuh kesabaran, keberanian, dan kemuliaan, kita bisa melihat bahwa kehadiran Nabi Muhammad telah ditakdirkan dengan sebaik-baiknya. Sejak sebelum kelahiran hingga masa kanak-kanaknya, semua proses itu dipenuhi dengan tanda-tanda keistimewaan yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah utusan terakhir yang dipilih langsung oleh Allah untuk membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Itulah kisah penuh haru dan kemuliaan dari Aminah binti Wahb, wanita terpilih yang menjadi ibu dari manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Meski perjalanannya singkat, jejak kasih dan keteguhannya akan selalu dikenang dalam sejarah Islam. Dari rahim Aminah, lahirlah cahaya yang menerangi semesta. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya, serta mengajarkan kita tentang arti ketegaran, keikhlasan, dan kehormatan seorang ibu dalam pandangan Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cahaya Kisah Islami, agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya.